Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu nih, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz Ihsan? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ustadz Ihsan, Ustadz Umar, dan ini ada Pak Muhammad Ihsan nih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Apalagi Alhamdulillah. terlihat senyuman Ustadz Ihsan ini luar biasa ini. Alhamdulillah. Di sini ada Pak Agus, ada Pak Ipan, ada Pak Riztian, Ustadz Umar juga. ya. Ada Pak Puji. Gimana kabarnya Pak Puji nih? Alhamdulillah. Ada Pak Sopian dari Babel, Pak Fuad, ada Pak Akbar. Alhamdulillah sudah bisa gabung di acara kita di pagi hari ini sampai menjelang siang. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di siang hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita punya dua sesi. Yang pertama sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan Mutakin dan Ustadz Umar Fadilah, sesi tanya jawab, dan mudah-mudahan semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Saya Kang Andi dari Samsaro Center Indonesia hari ini akan memandu acara kita dari mulai pagi sampai dengan siang nanti. Sebelum kita buka acara kita, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniya niatin sholeh al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana undangan Zoom di hari ini yang telah disampaikan kepada para bapak yang hadir di sini, kita akan membahas terkait bagaimana sih peluang properti, bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara kita melakukan bisnis ini, dan bisnis ini mudah-mudahan adalah bisnis dengan inovasi terbaru sehingga kita mudah menjalankannya dengan tidak meninggalkan profesi yang kita lakukan di hari-hari kita. Baik, untuk lanjutnya kepada Ustadz Ihsan kami persilahkan. Ustadz Umar dulu. Oh baik, enggak Ustadz Umar, saya persilakan. Yang lebih senior didahulukan. Cie. Baik, alhamdulillah, bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man da'a bi da'watihi wa tazama bi tariqatihi wa ja'ala qidata islamiyatan asasan li fikratihi wa ahkamu syariatan mikasan li amali. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bertemu via Zoom. Mudah-mudahan kabar antum semua, Bapak, ini nggak ada ibunya ya, salah ya. Bapak-bapak semuanya, para orang-orang yang luar biasa, menanggung nafkah dari anak orang lain asalnya, kemudian diambil menjadi tanggung jawab masing-masing, sebuah hal yang luar biasa. Allah berikan kemudahan dan juga keberkahan bagi kita semua. Ya, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya suka ada ibu-ibu terus. Ini ada sebuah bagian daripada ikhtiar kita untuk dijadikan sebagai alternatif bagi teman-teman yang sudah dan akan dan tertarik dengan bisnis properti. Tentu kita tahu bahwa properti merupakan sebuah bagian daripada bisnis yang long lasting dan dijalankan oleh semua orang, ya. Termasuk kemudian kalau kita melihat dari historical sirah Rasulullah SAW juga ini ternyata dilakukan oleh para sahabat ridwan alaihim, ya. Sampai sekarang kita masih bisa menikmati properti yang diwakafkan oleh
Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu an juga sampai sekarang bisa kita nikmati ya, itu properti juga. Dengan bi'rul dengan sumurnya gitu ya. Dan sampai sekarang sudah berubah menjadi kebun kurma, kemudian juga berubah menjadi hotel dan lain-lain, dan terus kemudian berkembang sampai hari ini. Bisa dibayangkan dari 1400 kurang lebih tahun yang lalu sampai sekarang sudah berapa pahala yang beliau kumpulkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Nah, ini merupakan sebuah bagian daripada inspirasi kita. Ketika kita melihat bahwa properti itu sekarang sudah dikotori dengan berbagai macam praktek-praktek yang kapitalistik dan juga dipenuhi dengan ribawi, syariah sebagai sebuah breakthrough dan juga sebagai sebuah bagian daripada cara bermain kita, ini bisa menjadikan alternatif dan obligasi bagi kita semua. Karena bagi kita bahwa syariah itu it is not optional but it's obligation. Syariah itu bukan merupakan pilihan, tetapi merupakan bagian daripada kewajiban kita. Sehingga pada gilirannya kita mesti memastikan bahwa dua hal. Pertama, ada aspek dakwah terhadap syariah sebagai mu'alajah limasyakil insan, sebagai sebuah solusi berbagai macam persoalan. Kemudian kita pun harus profesional mencari titik-titik yang bisa secara hitung-hitungan business of scale, hitung-hitungan bisnis dan sebagainya, mampu untuk mendapatkan keuntungan sebagai bagian daripada bisnis itu. Kimahnya adalah kimah madiyah, atau nilai yang ingin tuju itu adalah keuntungan ya. Baik, saya mulai dengan keadaan dunia hari ini. Kalau teman-teman bisa kita lihat bahwa 2018 berbeda dengan 2008, ini data yang saya miliki. Dari 10 company yang ada di dunia ini, the largest company of the world, dari 2008 itu dipenuhi dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya ekstraktif. Ada PetroChina masih besar, Exxon, GA, kemudian China Mobile dan sebagainya. Sekarang di 2018 ini sudah mulai bergeser ke .com ya, Apple, Google, kemudian Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent dan lain-lain. Nah, ini ada shifting di dunia, terutama kemudian kita lihat hari ini ternyata perang dagang Cina dan juga Amerika ini sudah kita rasakan hari ini ya, mungkin jauh sebelumnya. Jadi kalau eranya sekarang itu perang itu bukan hanya perang hard warfare gitu ya, bedil-bedilan, tapi kemudian sekarang itu sudah dengan berbagai macam, termasuk perang biologi, perang kimia, perang dagang, dan perang-perang yang lainnya ya. Kemudian di tahun 2020 ternyata kita lihat juga ada kurang lebih 20 perusahaan yang terkategori the largest company, tetapi masih kemudian didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang .com ya. Apple masih kemudian menjadi market capitalization yang terbanyak, kemudian disusul oleh Microsoft Corporation, Amazon, kemudian Facebook, Tencent masih, kemudian mulai masuk perusahaan-perusahaan listrik dan lain-lain ya, termasuk kemudian mobil listrik dan lain-lain. Nah, ini sebuah hal yang muncul. Nah, kemudian di sektor keuangan pun berubah, teman-teman sekalian ya. Adanya ditemukan Bitcoin dan lain-lain. Hari ini kemudian dengan adanya Liberty Group yang dilakukan oleh Trump gitu ya, mereka kemudian meluncing uang yang baru, demikian juga X-nya Elon Musk juga kemudian akan mengeluarkan uang baru ya, uang X dan lain-lain. Nah, ini sebuah hal yang kita saksikan hari ini. Sehingga ada pertanyaan, apakah kita masih memerlukan bank hari ini, di mana orang sudah dengan sendirinya bisa funding dan juga lending, gitu ya. Nah, ini apakah kemudian kita masih memerlukan? Ini juga patut dipertanyakan untuk masa depan, ya. Nah, ini perubahan-perubahan juga terjadi. Otomotif sudah kemudian turun, adanya digantikan oleh EV, ya, electrical vehicle dan sebagainya. Nah, ini sebuah hal yang mesti dalam sebuah keadaan ini bahwa terjadi friksi dan confusion dan underperformance untuk satu bisnis yang lain, dan kemudian
memerlukan kecermatan dari seseorang yang menjadikan kita itu memiliki sebuah direction. Itulah seorang leadership. Kemudian juga tentu dalam aspek hal yang paling penting itu, sebagai leadership, teman-teman sekalian, sebagai leader di perusahaannya masing-masing, maka kemudian kita harus memiliki sebuah kemampuan untuk handle the ability to handle men, ya, kemampuan kita untuk menghandle tim-tim kita untuk sampai kepada direction. Karena kata Napoleon Bonaparte, kalau kita pemimpin itu menjadikan lion, walaupun bawahan kita seorang sebagai diibaratkan dogs, maka dogs itu akan mati seperti halnya singa yang mengaum, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau kemudian kita seperti dogs, kalaupun kemudian mereka turut gitu ya, hanya mengikuti peran saja, hanya mengikuti perintah saja, tapi kalau kemudian walaupun para juridnya itu adalah singa, maka kemudian mereka akan mati seperti matinya dog, gitu ya. Nah, ini yang penting, sehingga mesti kita harus treatment bawahan kita dan juga tim kita itu dengan kebaikan, disiplin, dan juga rasa humanitas. Ya, maka pentingnya kita untuk hard work bagi pemimpin itu untuk mencari format-format terbaik. Nah, ini yang mesti harus kita lakukan di dunia properti, termasuk kemudian bagaimana kita caranya untuk mencari sebuah pola yang mendisrupsi ya properti hari ini, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan market dan kemampuan kita sebagai bagian daripada orang yang memerankan bisnis properti ini. Jadi pentingnya strategi itu adalah dalam rangka untuk meroadmap terkait dengan persoalan kita, memetakan, tetapi memang kita tidak boleh juga melupakan eksekusi ya, karena strategi adalah penting, tapi eksekusi segalanya. Baik, strategi tanpa adanya taktik ini akan memperlemah dan juga memperlambat untuk mencapai kepada kemenangan, tetapi taktik tanpa ada strategi ini hanya sebagai sebuah noise saja. Jadi teman-teman sekalian, kita itu perlu direction yang baru, karena kita praktis memiliki sebuah waktu yang sama dari orang-orang yang tadi sudah terkategori sukses. Direction yang kita maksud itu adalah bahwa kita memiliki sebuah kemampuan untuk show the way, how the way, dan do the way. Jadi kita itu harus memiliki kemampuan untuk memperlihatkan masa depan pada stakeholder kita, kemudian juga memperlihatkan tentang bagaimana caranya, dan kemudian do the way, sama-sama untuk kemudian melaksanakannya. Jadi leader itu bukan merupakan sebuah hitung-hitungan follower, popularitas dan sebagainya, tetapi leader adalah terkait dengan responsibility. Bagaimana kemudian kita memiliki tanggung jawab untuk mendirection tim kita, umat kita itu untuk mencapai sebuah target dan tujuan bersama. Nah, pentingnya kita untuk memiliki sebuah cara untuk mengganti pola dan juga format yang sudah tahu ini menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kata Albert Einstein, insanity, sebuah kegilaan. Kalau kita melakukan sebuah hal yang sama, gitu ya, tetapi kemudian kita mengharapkan different result, mengharapkan hasil yang berbeda. Maka penting untuk kemudian kita mencari pola yang baru dalam rangka untuk sampai kepada harapan yang kita inginkan. Baik, nah sehingga kemudian dibutuhkan adanya transformasi yang mesti kita lakukan dalam bisnis ini, ya. Sehingga mudah-mudahan dengan kita mendapatkan transformasi bisnis ini, kita bisa melakukan apa yang disebutkan bahwa work hard in silence and let the success be the noise, gitu ya. Jadi nanti suksesnya saja yang kemudian bisa kita raih dan akan melahirkan berbagai macam kebaikan-kebaikan bagi semua orang. Nah, pada faktanya kita tidak bisa memilih, we cannot go back, change the beginning. Kita tidak bisa memilih awal mula kita memulai bisnis ini atau kemudian sebelum memulai, tetapi kita akan bisa memilih hari ini untuk start, kemudian juga kita bisa memilih hari ini untuk
merubah permainan, dan kemudian kita bisa memilih hari ini untuk change the ending, untuk kemudian kita mendisrupt, terus kemudian kita pun bisa melakukan yang namanya sukses yang kita rencanakan, ya. Nah, tentu saja nanti ada kritikan dan juga kemudian juga ada komplement dan sebagainya, compliments gitu ya. Nah, maka kemudian it takes both sun and rain. Jadi tentu kita berharap bahwa ini akan menumbuhkan kita, memiliki sebuah cara untuk menumbuhkan kita. Anggaplah kritik dan juga komplimen ini sebagai sebuah matahari dan juga hujan yang akan menumbuhkan bunga-bunga kesuksesan yang kemudian kita rancang. Oke, jadi mari kita bersama-sama, karena kita true leader itu tentu kita harus kemudian brings people together to rebound the business property, ya. Untuk sekian, it's always seem impossible until it's done. Ini akan terlihat sebuah hal yang impossible sampai kemudian kita melakukannya. Nah, tahapan-tahapan yang kemudian kita propose pada kesempatan kali ini, jadi mudah-mudahan kita sudah memiliki sebuah sense of urgency terkait dengan adanya sebuah kebutuhan untuk game changer ya terhadap properti yang selama ini kita lakukan. Kemudian setelah itu nanti kita akan mudah-mudahan bisa berkoalisi untuk memiliki sebuah bentuk koalisi yang terarah, ya. Jadi forming a powerful guiding coalition. Kemudian setelah itu kita akan sama-sama untuk melakukan sebuah visi bersama. Setelah itu kita kemudian akan melakukan komunikasi terhadap visi baru tersebut dan melanjut kepada pemberdayaan banyak orang untuk turut serta dalam visi baru properti ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan sebuah planning yang terarah. Dan nanti mungkin Sarisan akan menyampaikan tentang bagaimana creating short term wins, gitu ya. Bagaimana kemudian kita akan meng-create sebuah sukses-sukses yang dipecah-pecah menjadi sukses-sukses kecil, gitu ya. Karena problem bagi developer hari ini, kalau kemudian kita sering diajarkan tentang hot deals, biasanya ujungnya itu adalah sirka. Dan sirka itu kadang-kadang memang kebanyakan lahannya tidak ideal, mungkin di pegunungan dan sebagainya, ya. Bagi pemilik lahan mungkin ya dicoba-coba dan sebagainya, sehingga kita belum bisa mendapatkan sebuah produk market fit, ya. Nah, ini mungkin nanti akan diterangkan oleh Sarisan, sehingga kita mampu untuk mengkonsolidasikan, mengimprove, dan kemudian melakukan sebuah more change, ya, sebagai tahapan berikutnya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan bersama-sama memberkahi sebagaimana lagu tadi untuk institutionalizing new approach, untuk kita kemudian membutuhkan sebuah pendekatan baru secara terinstitusional. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersama yang demikian, ya. Nah, kita tahu bahwa model bisnis properti ini sangat beragam, ya. Ada yang kemudian kaflingan, ada yang kemudian prefer, ada yang kemudian juga masuk ke dalam bisnis yang developing properti yang banyak, perumahan, dan juga membentuk sebuah kawasan. Ini semua model bisnis properti yang ada, yang kemudian terkategori menjadi bisnis properti yang lama ya dilakukan orang. Sehingga orang yang kemudian punya kemampuan untuk membentuk kafling hanya berkutat pada mencari kafling yang ingin diharapkan itu sesuai dengan budget daripada pemodalnya, gitu ya. Sehingga kemudian tidak mendapatkan market fit yang pas, gitu ya. Karena fan-nya market itu tergantung kemudian dengan di mana kita bermain, ya. Kalau fan-nya market untuk below of the pyramid, BOP, tentu concern-nya itu kepada harga dan produk, gitu ya. Kalau middle of pyramid itu kepada fungsional dan juga kebanggaan. Kalau kemudian untuk top of pyramid itu tentu kepada branding dan juga kebanggaan dan juga nah ini sesuatu yang kita harus fit produk market fit, gitu ya. Kemudian juga ada yang memang flipper, ya. Ada rumah yang jelek kita perbaiki kemudian kita jual lagi.
dan sebagainya. Ada kemudian perumahan, biasanya ini yang kemudian dilakukan oleh kita semua ya. Jadi ada satu lahan, kemudian kita lihat zonasinya dan sebagainya, KDB-nya berapa, persentase atas lahan efektifnya berapa, kemudian kita bikin set plan-nya, kemudian kita lakukan bisnis as usual dengan tahapan-tahapan yang panjang. Apalagi kemudian dalam sebuah kawasan ya, kawasan yang dibentuk misalkan beribu-ribu hektar, maka kemudian effortnya pun akan semakin besar ya. Termasuk kemudian kalau kita lihat hari ini di bisnis-bisnis yang dilakukan oleh para oligarki properti gitu ya. Ini kan bukan hanya sekedar tanah saja. Laut saja sudah kemudian bisa dilakukan proses untuk sertifikasi ya. Dan itu luar biasa ya. Karena kata ahli, untuk menguruk saja itu nggak lebih dari 1 juta per meter persegi ya. Kemudian mereka bisa jual 15 juta dan sebagainya. Nah, ini per meternya. Tentu uangnya akan lebih luar biasa ya kalau memakai pendekatan kapitalisme dan sebagainya. Dalam Islam tentu kemudian tidak diperbolehkan untuk memberdayakan, membisniskan barang-barang milik umum termasuk laut, bahasa manuhu haramun gitu ya, dan membisniskannya sebuah hal yang diharamkan. Baik, nah tahapannya demikian panjang, baik itu untuk kawasan, untuk kemudian juga kafling, untuk kemudian perumahan, dari mulai mencari lahan, kemudian survei, melakukan visibility study, kemudian juga bernegosiasi dengan para pihak ya, dengan pemilik lahan, dengan kemudian kontraktor, dengan kemudian juga marketer dan sebagainya, sehingga kemudian mulailah mengakuisisi lahan, kemudian merencanakan untuk proses persetujuan perencanaan dengan para pihak, dengan shareholder ya, dengan stakeholder. Kemudian setelah itu kalau lancar dan sebagainya, mungkin masuk kepada legalitas perizinan, mulai melakukan sebuah penjualan, kemudian mulai pembangunan, dan kemudian terakhir dengan serah terima. Ini kalau kita lihat prosesnya sangat panjang ya. Teman saya yang kemudian di grup properti syariah, mulai 2014 sampai saat ini 2024 masih belum selesai ya. Jadi 10 tahun lumayan. Nah, demikian juga mungkin di teman-teman yang lain. Ini yang ingin mau kita lakukan yang namanya shortcut ya, teman-teman kalian. Shortcut dengan cara kita masuk kepada sebuah pendalaman terkait dengan akad yang pas untuk melakukan sebuah madzahiru ridho ya, antara keridoan para pihak yang kita ingin sampaikan bahwa ini merupakan sebuah bagian daripada cara bermain yang baru agar baik itu developer atau kemudian juga pemilik lahan dan juga konsumen mendapatkan kebaikan dari akad-akad yang kita lakukan secara syariah. Kita melakukan yang namanya shortcut properti syariah ya. Nah, yang ingin saya coba perkenalkan sebagai bagian daripada majelis ilmu dan juga hari ini kita bertemu, saya tawarkan terkait dengan sebuah akad yang sangat lama dilakukan oleh para pebisnis, baik zaman ini atau kemudian zaman para salaf, ya, termasuk kemudian oleh para sahabat. Nah, ini disebut dengan samsaro. Samsaro itu kalau ada marketing itu marketing 1.0, 2.0 dan sebagainya, ini adalah marketing 0.0, kira-kira seperti itu. Karena memang inilah yang menjadi awal di mana bisnis itu terjadi, ya, dan dilakukan oleh para sahabat ridwan alaihim, dan juga kemudian termasuk oleh Rasulullah SAW sebelum dia diangkat menjadi nabi dan juga rasul, ya. Nah, kita akan coba lihat makna kebaikan daripada akad ini. Kalau secara ta'rif daripada samsara itu adalah as-samsaratu hiya, ya karena perempuan ya, ada tamar mutoh, hirfah. Nah, ini hirfah adalah sebuah profesi, yakunu muhtarifuha, yang profesinya itu menjadikan al-wasitoh, wasit ya, baina ba'i, antara penjual, wa mushtari, dan juga dengan pembeli. Jadi ini merupakan sebuah bagian dari
orang-orang yang berada di tengah menghubungkan antara penjual dan pembeli, ya. Kemudian teman-teman sekalian, karena ini sebuah akad, tentu kita mengaku legislasi harus sesuai dengan syariat. Sehingga secara definisi, maka orangnya itu disebut sebagai simsar, ya teman-teman sekalian, disebut sebagai simsar huwa al-wasit bainal bai'i wal mustari. Jadi pekerjaannya itu adalah sebagai wasit antara penjual dan pembeli. Baik itu disebut sebagai maklar, broker, agen, dan lain-lain. Ya, banyak ya pengertian yang lain. Misalkan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh para fuqaha yang itu mendefinisikan simsar itu sebagai seorang yang bekerja dengan upah untuk menjualkan maupun untuk membelikan. Nah, ini berlaku terhadap orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik dengan cara menjualkan maupun kemudian dengan cara membelikan. Ya, jadi definisinya seperti itu. Nah, karena ini sebuah rukun, maka ini memastikan hukum ahkamul khamsahnya dulu apa? Ini hukumnya adalah boleh, ya, jaiz. Jaiznya itu sebagaimana yang ditakrir, disetujui oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Qais bin Gharaj al-Kinani, beliau, yaitu Qais bin Abi Gharis al-Kinani radhiyallahu an, ini kemudian berkata, nah ini yang menunjukkan bagaimana samsara ini sebagai sebuah bagian akad yang sangat lama, ya. Apa kata Qais bin Gharaj al-Kinani radhiyallahu an? Beliau mengatakan kunna nabta'u al-awsaqa fil Madinah. Jadi kami itu senantiasa ibta melakukan jual beli fil Madinah, di Madinah, wa nusammiya, dan kemudian kami menyebut diri kami itu anfusana, itu diri kami itu adalah sama siro. Nah, ini sebagai orang yang melakukan samsara. Kemudian fakharaja alaina Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu sebuah kesempatan Rasulullah SAW keluar di rumahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alaihi salam fasammana bismi wa ahsan. Kemudian beliau menyeru kami dengan sebuah sebutan dengan ismi wa ahsan, dengan sebutan yang lebih baik dari samsara tadi, gitu ya. Min ismanan, dari apa yang kemudian kami sebutkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarat tujjar. Nah, wahai para pedagang, ya. Nah, ini adalah sebutan yang terbaik. Ya, dagang itu yang kemudian menjadi bagian daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian mentakrir atas samsaroh yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal bai'a yahduruhu, sesungguhnya jual beli itu sering kemudian disertai dengan ucapan-ucapan yang sia-sia, ya, lagu wal half, sia-sia, dan juga half itu janji, sumpah, dan sebagainya. Fasubbuhu bisadaqah, maka bersihkanlah dengan sedekah. Nah, ini hadis yang memastikan takdir Rasulullah atas samsara, ya, atas jual beli yang dilakukan, sehingga kemudian kita pastikan bahwa ini merupakan akadnya syariah. Maka akan muncul terkait dengan rukun akad, di mana kita ketahui rukun akad itu senantiasa ada 3, al-aqidan, orang yang berakad, kemudian mahalul akad, objek akadnya, kemudian sigat atau ijab kabulnya. Bagaimana kemudian kita bisa memenuhi akad ini? Nah, maka kemudian kalau sudah memenuhi 3 rukun akad ini, dipastikan akadnya sah, ya teman-teman sekalian. Sebagaimana ketentuan dalam akad itu, kalau kemudian rukunnya tidak ada persoalan, maka ini merupakan sebuah akad yang sah, bukan akad yang batil. Al-aqidan tentu saja syaratnya sudah kita ketahui, ya. Pertama akil, kemudian mumayyiz, kemudian mukhtar, ya, bisa bebas memilih. Nah, kemudian kalau mahalul akad, tentu kalau kemudian kita melakukan aktivitas, maka harus kemudian terjadi sigot, ijab kabul, ya. Dia harus muafik, harus berkesesuaian
antara akad dan juga al-akidan dan juga mahlul akad dan juga orang yang kemudian saling berakad. Jadi jangan sampai menyampaikan sesuatu berakad samsaroh, tapi kemudian difahami sebagai akad syirka. Nah ini nggak pas, karena harus muafik ala majelis akad. Jadi harus kemudian sesuai dalam majelis akad tersebut, kemudian dalam satu majelis akad, kemudian tidak ada fasil dan juga tidak ada penghalang, kemudian sam'un ataupun saling mendengar antara ijab dan qabul. Nah ini yang mesti disampaikan. Nah untuk mahalul akad, ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, terkait dengan pekerjaannya apa, ini harus kemudian menjadi objek akad yang harus tercantum dalam objek akad. Kemudian yang kedua, upahnya apa, kompensasinya, iwadnya apa. Ya. Nah, terkait dengan pekerjaan, simsar itu harus jelas. Jadi apa yang kemudian dijualkan, apakah rumah, apakah lahan, atau apa, gitu ya, atau kemudian jasa, gitu ya. Nah ini harus kemudian jelas. Nah pertama adalah barang yang diperjualbelikan harus jelas, berapa lama kemudian samsaroh itu simsar itu kemudian bekerja. Kemudian jika tidak jelas maka ini akan menimbulkan sebuah fasad yang harus kita perbaiki, ya, perbaiki akadnya sehingga kemudian jelas, maka kemudian akan menjadi sah lagi. Kemudian tidak boleh samsaroh yang haram tentu saja, ya. Kalau menjadi samsaro barang-barang yang haram, maka kemudian bisnis itu sesuai dengan barangnya. Kalau barangnya haram kemudian kita lakukan walaupun dengan akadnya yang baik, nah maka kemudian ini merupakan sebuah bagian daripada yang haram. Malayatin al-wasilatil harami harami, ya. Nah, kemudian tidak boleh ada unsur samsaroh arah samsar. Kemudian si simsar tadi itu mensamsarohkan kepada yang lain. Mengapa? Karena ini bukan miliknya. Lah, tapi malaysa indaka, jangan kau jual beli barang yang belum kau miliki. Sehingga nggak boleh samsaro itu kemudian mensamsarohkan lagi. Jadi kalau kita sudah berlaku samsaro, ketika kemudian kita mengajak kepada agensi lagi, bukan dengan samsaroh yang sama, tetapi kemudian kita melakukan akad yang lain. Apakah jualah dengan nominal yang kita sepakati atau kemudian dengan sirkah dan lain-lain. Ini bisa kemudian kita lakukan, ya. Kemudian ujrohnya itu atau komisi ini juga harus maklum, harus jelas, ya teman-teman. Ini pilihannya bisa berupa jumlah uang tertentu. Nih jualkanlah lahan ini uangnya buat Kang Andi misalkan, ya. Kang Andi jualkan lahan saya, Ustaz Andi 500 juta, buat Kang Andi 100 juta. Ini boleh. Kemudian juga boleh persentase, ya. Nanti saya kemudian jualkan 500 juta, buatan Andi 10%, sama. Ya, 50 juta. Kemudian berupa persentase dari harga laba boleh, kemudian dari harga barang juga boleh. Kemudian berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan oleh penjual. Nah, ini yang saya rekomendasikan diambil untuk properti ini. Jadi teman-teman boleh untuk menambahkan harga kepada konsumen dari harga yang ditetapkan oleh pemilik lahan, ya. Ini yang sekarang sedang saya lakukan. Jadi misalkan dari pemilik lahan itu adalah 2 juta, kemudian kita naikkan menjadi 3,5 juta sesuai dengan harga market pasar, dan kemudian kita bisa mendapatkan kelebihan 1,5, ya. Kemudian dikalikan dengan luas lahan, misalkan 50 meter persegi. Nah ini kita mendapatkan kelebihan demikian, ya teman-teman. 1,5 kali 50 itu sebuah hal yang lumayan lah, ya, bagi kita semua. Atau kemudian berubah ketentuan lain yang sesuai dengan kesepakatan, boleh saja dilakukan. Tetapi catatannya adalah upah ini tidak boleh ada yang disebut dengan ghoben bakhis ataupun upah yang ada unsur penipuan, ya teman-teman sekalian. Nah ini dalil atas ketiga pilihan ke berapa pilihan ini, 5 pilihan ini sangat banyak, ya teman-teman sekalian. Ini misalkan bisa kita cantumkan dari Imam Bukhari dalam Sahihnya, kemudian juga untuk yang pertama, ya, sehingga tidak masalah mengenai upah bagi simsar, ini hukumnya boleh. Kemudian Ibnu Abbas juga, jual oleh kamu baju ini dengan harga sekian, lebih dari harga ini sekian, itu untuk menjadi milikmu. Nah ini dilakukan oleh Ibnu Abbas.
Kemudian juga Ibnu Sirin juga melakukan dengan jual olehmu barang ini dengan harga sekian, apa yang kemudian menjadi keuntungannya itu menjadi milikmu atau dibagi antara aku dan kamu. Nah, ini dari keuntungannya. Ini juga boleh dilakukan, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, al-muslimuna ala surutihim illa sarton harraman halalan au ahala haraman. Ya, tergantung kemudian kesepakatannya. Jadi kaum muslimin itu mereka tergantung kepada syarat-syarat mereka ketika mereka berakad, ya, kecuali syarat-syarat yang kemudian mengharamkan yang halal atau kemudian menghalalkan yang haram, ya. Oke, nah larangan samsara oleh samsara sudah kita ketahui. Ini mungkin nanti di lain kesempatan supaya penjual ketika kemudian bertemu dengan agensi dan sebagainya tidak dalam satu akad samsara lagi, ya, sehingga kemudian menjadi samsara ala samsara ala samsara ala samsara. Nah, ini yang kemudian banyak dipraktikkan oleh teman-teman yang berada di multi level marketing. Nah, ini sesuatu yang kemudian tidak diperbolehkan. Haramnya kenapa? Karena tidak sesuai dengan definisi samsara itu sendiri yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Karena ini menjadi perantara antara pembeli dan simsar, gitu ya. Sehingga kemudian tidak tercapai definisi terhadap samsara tersebut. Tentu nanti akan ada doror bagi maklar yang paling bawah. Ini akan mendapatkan pembeli, gitu ya. Nah, maka maklar di atasnya tidak berhak untuk mendapatkan fee maklaran jika maklar yang paling bawah ini mendapatkan pembeli. Nah, ini sesuatu yang terjadi, ya. Jadi itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Lebih jauhnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan Mutakin supaya kita bisa cepat, efisien dalam pertemuan kita kali ini. Kepada Kang Andi, Ustadz Andi tafadhol, Mas Guru, saya kembalikan peran. Baik, terima kasih Ustadz Umar. Sebelum ke pertanyaan, mungkin kita lanjutkan dulu penyampaian materi dari Ustadz Ihsan, ya. Baik, pada Ustadz Ihsan saya persilakan. Siap, Ustadz Andi. Terima kasih Ustadz Umar dan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya hingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara preview terkait dengan shortcut properti syariah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia istiqomah memegang risalah beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya bercerita dulu gitu ya. Jadi pada suatu hari, di sebuah kafe yang letaknya dekat dengan Terminal Lewi Panjang Bandung. Jadi saya bertemu dengan Ustadz Umar gitu ya. Saya ngajak janjian karena waktu itu saya ada agenda di Bandung gitu ya. Tetapi daripada cuma satu agenda gitu ya, udah jauh-jauh ke Bandung dari Bogor, saya pikir siapa nih saya ngajakin ketemuannya. Akhirnya terpikir Ustadz Umar, saya ajak, Tad, antum kosong nggak jam sekian gitu ya, siang ya kalau nggak salah waktu itu ya Ustadz Umar ya. Sorenya saya balik lagi ke Bogor itu ya. Jadi kita ketemuan di kafe tadi dan Ustadz Umar menyampaikan ke saya, bro, Ustadz Umar bilang ke saya itu bro manggilnya. Bro, saya ini ada sesuatu nih yang baru nih gitu kan. Saya jalankan di Bandung. Apa itu, Tat? Jadi kalau teman-teman selama ini bisnis properti gitu kan, akadnya itu kan kalau enggak sirkah ya jual beli. Nah, saya ini bisa melakukan
tanpa dua-duanya. Wih, apa itu? Kalau nggak sirka ngejual beli terus apa gini dengan pemilik lahan itu? Dengan samsaroh gitu. Wah, ini kan saya penasaran nih, opo ini? Saya tanya, emang antum udah jalan berapa lama gitu kan, udah berapa titik? Oh, ternyata udah lumayan nih, udah belasan titik gitu kan. Nah, Ustadz Umar jelaskan gitu ya ke saya, terangkan sebagaimana tadi mungkin sekilas disampaikan. Eh, saya juga penasaran kan. Nah, tapi untungnya berapa Tat kalau kita samsarohan ini? Nah, ternyata untungnya juga lumayan ya Tat ya. Jadi hitung-hitungannya itu eh, satu unit 300 juta aja kita bisa dapat eh, sampai 100 juta ya, 60 sampai 100 juta. Kalau Ya. 100 juta itu kan berarti 30%. 20 sampai 30% sama developeran sebenarnya, tetapi dengan sesuatu yang lebih singkat gitu ya. Wah, saya pikir boleh juga ini kita coba gitu ya. Nah, biar ini tidak hanya dinikmati oleh Ustadz Umar gitu ya, apa hasil-hasilnya, maka saya ajak, ayo Tat, kita ke Bogor. Nah, saya bilang gitu ya. Ini ada lahan, ayo kita eksekusi lah, gitu kan, dengan konsep antum. Alhamdulillah, Ustadz Umar bisa juga ke Bogor gitu ya, dan kemudian kita bisa apa survei lahannya. Soal ini kita siap eksekusi pada Ramadan ya Sat ya mungkin ya, karena Ramadan puasa Lebaran gitu ya mungkin kepotong, jadi nanti setelah itu. Tapi kita sudah mulai persiapan dari sekarang. Nah, tapi tidak itu saja, saya ngobrol sama Ustadz Umar, nggak berhenti cuman di proyek yang kita kembangkan. Kalau saya berpikir kalau memang ini bisa dikembangkan Ustadz Umar di Bandung dan yang di Bogor ini juga kita bisa eksekusi gitu ya. Nah, ini Ustadz Andi ini juga udah kepanasan nih, udah nawar-nawarin lahan juga. Cuman pas Ustadz Umar ke Bogor, Ustadz Andinya nggak nongol kan, jadi nggak sempet survei kita lahan-lahannya yang dari Ustadz Andi kan. Nah, Diundang soalnya. nanti kita diskusi lagi lah. Kalau satu Mar ke Bogor lagi dan memang harus ke Bogor lagi, nanti kita bisa lihat-lihat lagi eksekusi apa lahan yang lain. Nah dari sini saya berpikir bahwa kalau memang ini bisa dijalankan gitu ya, tidak hanya di Bandung, mungkin nanti kita juga akan jalankan di Bogor, tempat lain kenapa enggak gitu ya. Maka saya seperti biasa gitu ya, saya itu kan kalau teman-teman yang kenal saya kan saya tukang ngompor-ngomporin gitu kan, saya ngomporin satu mar. Dah yuk Tat, kita bikinlah seluruh Indonesia gitu. Satu mar ternyata kebakar juga kan, karena komporan ngapain seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu. Wih, mantap siapa? Dan kemarin kita sempat ya, Sat Umar jajaki ke Malaysia gitu kan. Kita juga ke Australia, ya baru WA-WAan sih ya, kita belum ke sana ya. Tapi mudah-mudahan doakan, minta doanya teman-teman semua kita bisa juga menjalankan ini di sana. Kenapa kita bisa berpikir sampai ke sana? Karena memang tadi yang disampaikan Ustadz Umar, konsepnya ini simpel gitu ya, lebih simpel daripada apa namanya developeran gitu ya. Dan saya pikir ini bisa menjadi apa ya oase lah angin segar buat teman-teman yang selama ini menjalankan yang sudah menjalankan bisnis properti syariah gitu ya ataupun yang mungkin baru mau masuk ke bisnis properti saya sangat menyarankan untuk bisa masuk ke sini gitu. Kenapa? Karena eh, satu apa prosesnya simpel, kemudian yang kedua resiko kita juga nggak terlalu besar. Tadi saya mungkin sampaikan kalau kita apa kalau kita sirkah atau jual beli itu kan masih ada resiko ya. Ketika kemudian kita sirkah sama pembeli sama pemilik lahan itu kan resiko sebenarnya kalau pemilik lahan paham gitu ya, resiko ada di pemilik lahan. Kenapa? Karena dia belum menerima uang bahkan sepeser pun gitu ya, tetapi lahan itu kepemilikan sudah berpindah dari milik dia menjadi milik syirkah gitu ya. Nah, dia tidak bisa serta-merta mengambil gitu dan kemudian menjual ke yang lain gitu, nggak bisa. Eh, Kalau kemudian kita jual beli, maka resikonya mungkin ada di pengelola gitu ya, karena kita sudah
apa namanya, sesaat setelah kita akad gitu ya, kita sudah punya tanggungan untuk membayar lahan itu. Nah, kita kan nggak tahu apakah lahan itu memang benar-benar apa namanya, tidak bermasalah gitu, clean and clear gitu ya, atau kemudian terkait dengan konsumen segala macam. Nah, itu kan yang banyak terjadi di teman-teman gitu, penjualannya gimana gitu kan, laku atau enggak segala macam. Nah, sementara kalau kita bicara konsep baru kita ini, insya Allah dari sisi tadi apa namanya, resiko-resiko itu kita bisa hilangkan. Nah, termasuk juga waktu. Nah, ini kan kita bisa dapat 100 juta satu unit misalnya dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama kan, Ustadz ya, dalam hitungan bulanan. Saya pernah punya proyek kecil gitu ya, 5 unit gitu, apa namanya, masih dikelola dengan developeran biasa, itu paling cepat 1 tahun selesai gitu ya. Itu ya lumayan lah, alhamdulillah gitu ya. Tetapi ini bisa lebih cepat dari itu ya Tat ya, nggak sampai hitungan setahun, bahkan mungkin bisa bulanan. Ini mungkin jadi solusi buat kita semua, ketika kemudian kita ingin berbisnis properti sesuai dengan syariah gitu, dengan konsep tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Umar. Kita akadnya nanti samsaroh, mungkin detailnya nanti di kelas ya Ustadz ya, kita akan sampaikan akad-akad yang kita akan jalankan gitu ya. Dan mudah-mudahan itu tidak menuai kontroversi ya Tat ya. Ini benar nggak sesuai syariah segala macam. Nanti kita bedah lah. Mungkin sesinya khusus, ada 2 sesi khusus gitu ya. Malah itu kita jadikan 2 sesi supaya emang benar-benar clear di Ya. sana. Ya. Sesuai syariah insya Allah, dengan resikonya tadi kecil dan juga proses yang cepat. Nah, maka kemudian kalau teman-teman mudah-mudahan sudah bisa menangkap konteks kita adalah lebih ke samsaroh, lebih ke marketing, maka ini juga menjadi, saya kepikiran gitu ya dari ceritanya Ustadz Umar itu, dengan pengalaman ya saya di properti syariah itu kalau dihitung itu dari 2015, sekarang 2025 ya, udah sekitar 10 tahun gitu. Saya backgroundnya marketing, saya jualan awalnya, memang jualan, kemudian jadi developer, kemudian bantu teman-teman yang invest gitu ya ke properti segala macam. Nah, memang yang akhirnya kemudian jadi titik krusial kita ini adalah di marketing. Bagaimana kemudian proyek-proyek yang nanti kita akan jalankan ini, ya kan kalau tadi pengennya hitungan bulan gitu ya, kita punya proyek 3 bulan selesai, ya pasti kan harusnya udah kejual juga gitu kan di 3 bulan itu. Kalau 3 bulan nggak kejual-kejual gitu ya, ya nggak akan dapet tuh yang 100 jutaan itu kan per unitnya. Maka bagaimana kita bisa memastikan gitu ya, atau tidak bisa memastikan 100% ya, setidaknya kita kemudian bisa mengoptimalkan cara kita untuk berjualan tadi itu. Nah, yang kemudian saya lihat dari teman-teman yang selama ini eh, di properti syariah ya, ini perjalanan saya 10 tahun gitu ya di properti syariah, dari tadi mulai jualan 1-2 unit gitu kan, beberapa proyek teman-teman kemudian diajak masuk ke komunitas gitu ya, menjadi bisa berkoordinasi komunikasi dengan teman-teman seluruh Indonesia. Banyak yang kemudian mengeluh terkait dengan pemasaran. Nah, nanti kita bisa bicara kenapa kemudian pemasaran ini, versi saya ya, nanti bisa juga teman-teman sanggah gitu ya. Monggo aja, tapi ini yang menurut saya yang kemudian menjadi masalah, dan mudah-mudahan ini bisa jadi kita bisa mendapatkan inti permasalahannya di mana, dan ini bisa jadi solusi buat kita semuanya. Oke, sebelum ke materi ini, izinkan mungkin yang belum kenal saya gitu ya, yang udah kenal ya sudah. Nama saya Ihsanul Mutakin gitu, saya lahir di Cilacap, Jawa Tengah. Background saya pendidikan S1 IPB Bogor, S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya juga mengambil sertifikasi di bidang perencanaan keuangan syariah ya. Dan bisnis saya ada di SCI, Samsara Center Indonesia ini bersama Ustadz Umar. Kemudian ada RIPHub, ya, Real Islamic Business Hub. Kemudian ada di Financial Media dan yang lainnya. Baik, nah, jadi teman-teman,
ini ada satu ungkapan menarik ya. Mungkin juga teman-teman di sini ada lah beberapa teman-teman yang juga berkecimpung di marketing. Ada Pak Riz, saya lihat ya, ada teman-teman yang lain yang udah jago juga lah di marketing. Nah ini ada satu ungkapan yang saya pikir kita semua layak untuk apa namanya perhatikan di awal, bahwa ya kita itu ketika kemudian kita jualan gitu ya, entah itu produk kita atau produk orang, maka kemudian jangan sampai kita mencari konsumen untuk produk kita, gitu ya. Tapi kemudian mencarilah atau buatlah gitu ya produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah ini tadi udah sempat disinggung sama Ustadz Umar. Kadang-kadang teman-teman itu punya proyek, orientasinya itu bukan konsumen, tapi orientasinya adalah produk, gitu ya. Nah, apa namanya pengalaman saya tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya, pengalaman saya pribadi juga dan pengalaman juga teman-teman yang baru ikut kelas properti syariah gitu ya, itu semangatnya adalah semangat pengen punya proyek. Nah, semangat pengen punya proyek itu bagus, tetapi kalau semangat pengen punya proyek itu tidak disertai dengan semangat pengen tahu apa yang dibutuhkan konsumen, nah ini yang kadang-kadang jadi kendala. Saya juga gitu, bahkan dulu itu kan diajarin ya, ini pengalaman saya pribadi juga dan teman-teman kelas ya, kan diajarin tuh, ada namanya apa hodil gitu ya, hodil itu tadi disampaikan kalau enggak sirkah gitu ya, ya termin gitu ya ke pemilik lahannya. Terminnya itu kalau bisa sepanjang-panjangnya gitu kan, minimal 2 tahun. Nah kadang-kadang teman-teman tuh kan nyari awal susah pastilah, namanya baru baru awal gitu, nyari nyari lahan susah gitu ya, nggak ada yang mau sirkah, nggak ada yang mau apa termin panjang gitu ya, maunya cash 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 gitu. Nah tiba-tiba ada satu kita ketemu satu lahan yang dia bilang udah boleh termin tapi jangan 24 bulan, 12 bulan aja lah misalnya begitu ya, DP kalau bisa 50% misalnya gitu ya, atau berapa persen gitu kan. Nah, 1 tahun. Nah kadang-kadang karena semangat kita itu pengen punya project, diambil tuh lahan gitu ya. Nah sementara tadi kita nggak tahu konsumennya itu ada nggak di situ gitu kan. Kalaupun ada konsumen di situ itu ya kayak gimana, unitnya seperti apa gitu kan, luasannya berapa gitu ya, harganya berapa. Nah, ini saya punya pengalaman juga ketika kemudian tadi saya sampaikan ya project 5 unit gitu ya, kemudian dekat rumah itu saya sirkah gitu ya sama sama teman yang dia juga udah ngerti market di sini, pasar di apa di lokasi. Nah, teman saya bilang, "Udah, ini kita buat gitu ya. Yang kecil aja gitu kan, unitnya kecil apa namanya? eh, luasnya 60 meter aja, unitnya rumahnya itu 30 gitu ya, tipe 30, 60 gitu. Nah, kemudian harga kita jangan lebih dari 300 juta. Nah, karena saya tahu dia sudah paham karena sudah pemain lama di apa sekitaran wilayah sini Bogor gitu ya. Ya saya serahkan. Oke. Kalau memang faktanya konsumennya seperti itu ya boleh gitu. Saya nggak mau kemudian ideal gitu. Karena 5 unit ya saya jangan yang kecil-kecilan lah, maksud yang 300 jutaan ya, ini kan pinggir jalan gitu ya. Pinggir jalan, deket jalan raya gitu kan, rame orang, kenapa enggak yang 2 lantai gitu, minimal 500 juta gitu kan. Nah, kalau saya pengennya ideal, pengennya saya apa biar dapat banyak duit segala macam, ya bisa aja kan begitu kan. Saya bisa aja bilang janganlah gitu kan. Tapi karena teman saya yang ngerti apa pasar ya udah saya serahkan aja ke dia dan betul, alhamdulillah nggak nyampe untuk penjualannya nggak nyampe 1 tahun ya karena kan sebelumnya ada proses perizinan segala macam itu laku semua gitu kan dan ternyata ya alhamdulillahnya banyak cash-cashan gitu. Kalaupun apa namanya cicilan ya kita sering bilang cash bertahap lah. Cuman beberapa kali dia bayar gitu. Jadi 1 tahun itu selesai. Nah itu kenapa? Karena memang kita tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Apa yang dicari konsumen di daerah situ. Nah ini kan konsumen juga beda-beda ya. Saya misalnya di daerah
Dramaga dekat kampus Bogor kalau yang tahu gitu ya. Ciampea bahkan Dramaga ke sana lagi dikit. Itu tentu beda kebutuhan konsumennya dengan misalnya di Bogor kota. Mungkin juga beda dengan di Bandung gitu ya, Satu Mar ya. Nah, Bandung juga banyak kan, ada KBB gitu ya, ada pusat kotanya, ada mungkin yang di Jatinangor segala macam. Itu kan juga beda-beda. Nah, ini yang saya pikir jadi penting ketika kita bicara supaya nanti unit kita, proyek kita bisa laku, kita harus tahu terkait dengan kebutuhan konsumennya. Maka kemudian, nah ini kadang-kadang tadi ya saya cerita ya, ada orang yang orientasinya di produk, ada orientasi di customer. Kita itu orientasi customer, gitu kan. Apalagi kalau kemudian kita samsara, ini saya ngobrol juga sama Satu Mar kemarin nih. Saya kemarin juga ketemu sama teman juga, apa namanya, dia ditawarin lahan di Cilandak, ya Cilandak Jakarta gitu. Wah, dia bilang, oh ini Wah, ada mantap. orang punya lahan gitu kan, cuman dia ragu-ragu mau ngelolanya karena dia nggak tahu pasarnya segala macam. Nah, tentu kita harus tahu tadi kan, kita kenalkan dulu, kita pahami dulu pasar di sana itu seperti apa. Mau yang 1 lantai, 2 lantai, harga berapa gitu kan. Nah, itu yang kita harus pahami daripada kemudian kita buat dulu produknya, kemudian baru kita cari pasar yang tadi seperti yang disampaikan oleh Seth Godin tadi itu. Nah, maka kemudian tadi sempat disinggung juga oleh Satu Mar, kita harus produk market fit. Nah, apa yang nanti kita jalankan gitu di SCI dengan shortcut apa namanya, properti syariahnya kita sebut seperti itu, harapannya kita bisa ke situ gitu ya, karena unit kita nggak banyak, sedikit gitu ya. Nah, kita bisa cari konsumen-konsumen yang memang membutuhkan itu gitu ya. Jadi ini pikiran saya, nggak tahu teman-teman yang mungkin punya pengalaman mengelola lahan yang lebih besar kan, ada yang hektaran segala macam, tapi buat saya dengan unit-unit yang sedikit dan kita sudah tahu pasar di situ butuhnya apa, saya pikir ya kenapa enggak gitu, karena insya Allah tadi ya perputarannya ya walaupun nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit kan gitu ya. Jadi yang kecil-kecil dulu, yang penting laku, kecil lagi, bikin lagi laku, tapi dengan syarat ini produk market fit. Karena kalau kita nggak produk market fit, ini kepikiran saya dari apa yang diceritakan Satu Umar kemarin itu ya. Kalau nggak produk market fit, sama aja gitu. Kita bikin kecil, tapi ternyata apa konsumennya nggak mau gitu kan. Wah itu bisa jadi nggak kejual juga. Nah, walaupun nanti kalau konsep samsara kita bisa kembalikan kan lahannya itu ke develop apa ke pemilik lahan. Tapi kita juga nggak mau lah. Kita pengen kalau kita punya proyek ya kita tuntaskan kan sampai kemudian bisa selesai apa menjualkan itu. Nah itu, maka kemudian sebagaimana kacang goreng kan, kita bisa menjualkan itu dengan laris manis. Nah, tapi kan kacang goreng sama rumah beda. Ternyata kan faktanya juga, nah ini saya capture beberapa tulisan ya banyak juga kok beberapa perumahan-perumahan yang laris manis gitu ya. Bahkan di 2024 ini kan rumah 1 miliaran di Serpong ini ludes terjual. Saya menduganya, saya juga nggak tahu ya ini siapa aja developernya, tapi saya menduganya mereka sudah berhasil mendapatkan produk market fit-nya tadi. Nah, oke, saya sekilas ini mungkin nanti apa akan banyak kita diskusikan di kelas ya. Tapi ada hal yang menarik juga yang perlu kita sampaikan. Tadi sudah sempat disinggung juga Ustadz Umar ya. Apa yang terjadi di apa marketing di Indonesia 2025 ini saya dapat dari orang dalamnya Mark Plus gitu ya. Nah, itu saya juga nggak tahu tiba-tiba dia WA saya gitu kan. Nih ada apa namanya? Ada mungkin di websitenya juga ada, mungkin saya nggak tahu. Ini saya dapatnya langsung dari orangnya ya. Ada hasil riset Mark Plus 2025 terkait dengan marketing. Nah, kemudian ini saya ringkas saja. Eh, Satu terkait dengan change gitu ya. Nah ini mungkin nanti lebih detail kita akan bicara di kelas. Kita perlu melihat ya dari sisi change perubahan yang terjadi selama ini apa sampai saat ini, kemudian nanti dari sisi customer, kompetitor, company-nya. Nah dari sisi apa namanya change-nya ini banyak juga terjadi ya. Misalnya terkait dengan ekonomi kita sekarang gitu yang tidak baik-baik saja, politik juga sepertinya gonjang-ganjing gitu kan. Nah, dari sisi market. Nah, kita lihat dari sisi market. Nah, market Indonesia 2003 sampai 2004 teman-teman
menarik ya. Jadi dari 2003 sampai 2018 itu BOP ini tadi bottom of pyramid ya, orang-orang di kelas bawah lah gitu ya. Itu 2003 sampai 2018 itu mengalami penurunan gitu ya. Di sisi yang lain yang middle-nya mengalami kenaikan. Nah, berarti kita bisa baca ini penurunan orang level bawah itu bukan karena kematian gitu ya. Ini kan suka ada anekdot ya. Kemiskinan Indonesia telah menurun karena pada mati gitu kan. Nah, ini enggak ternyata. Kalau dari data ini bukan mati dia, tapi dia turun di BOP-nya, dia naik di MOP. Artinya dari BOP itu dia naik ke MOP. Nah, tapi ternyata 2018-2004 sebaliknya, BOP-nya naik, MOP-nya turun. Nah, artinya MOP-nya itu balik lagi ke BOP gitu kan. Nah, ini sementara yang di top ini di level atasnya itu dia ya kurang lebih lah tidak terlalu signifikan. Artinya tadi MOP turun itu bukan ke atas ya, tetapi ke bawah. Nah, ini menarik buat kita mau masuk ke pasar yang mana, karena ketika kita bicara mau masuk pasar yang mana gitu kan, ini tentu akan berbeda akan berbeda kebutuhan mereka gitu ya, dan kemudian akan berbeda juga dari sisi produk yang kita akan tawarkan ke mereka gitu ya. Nah, ini kalau di BOP itu mereka itu sebenarnya lebih banyak terkait dengan need-nya saja gitu ya, kebutuhannya dia. Jadi dia standar aja. Kalau misalnya rumah gitu ya, ya rumah kecil nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kualitasnya masih bagus gitu kan, dengan harga yang terjangkau. Kira-kira begitu. Nah, kalau dari yang middle itu dia lebih ke sudah lebih naik lagi, tidak hanya rumah yang sederhana gitu ya, tetapi mungkin dia pengen kenyamanan yang lebih, fasilitas di lingkungannya gitu kan, atau kemudian juga servis pelayanan dari si developernya segala macam. Nah, kalau yang TOP tadi itu disinggung Satu Mar juga, dia lebih ke desire, lebih ke kebanggaan gitu. Kalau saya beli rumah di Pondok Indah Mall gitu ya, Pondok Indah Mall, di Pondok Indah misalnya gitu, itu punya kebanggaan tersendiri gitu kan. Atau di perumahan, saya nggak tahu, perumahan syariah yang dia punya brand yang memang untuk kalangan atas ya. Nah, itu makanya kemudian TOP itu kita fokuskan di brand, kemudian yang MOP itu nanti kita fokuskan ke customernya, servisnya segala macam. Nah, yang di BOP ini kita fokuskan di produk. Nah, itu nanti kita akan bicarakan mungkin banyak di kelas. Artinya setiap kelas, setiap market itu dia punya ciri khas masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Nah, kita menyediakannya juga harus sesuai dengan yang dia butuhkan. Kurang lebih begitulah. Nah, ini contohnya kalau di KAI ya, kalau untuk yang produk ini kelas bawah ya cukuplah mereka komuter lain gitu kan, yang penting bisa ke Jakarta nggak kepanasan gitu kan, walaupun desek-desekan nggak apa-apa gitu. Kalau kemudian kita bicara kelas menengahnya, ada Argo itu ya, Argo Bromo gitu ya, Argo Argo Semeru dan segala macam gitu ya. Nah, kalau kemudian yang kelas atasnya TOP-nya itu banyak mungkin kita jumpai ada kompartemen suite, ada panoramik, ada kelas luxury gitu ya, ada kelas sleeper gitu ya. Bahkan saya juga nggak tahu, belum pernah gitu ya, tapi saya lihat ya di YouTube itu ada yang kursinya itu kayak kursi pesawat gitu ya, dan kelas bisnis gitu ya, dan harganya juga ternyata melebihi harga tiket pesawat gitu, misalnya dari mana, dari Jakarta Surabaya itu ternyata harga tiket kereta yang tadi itu luxury atau yang kelas atas itu saya lihat-lihat kok lebih mahal dari tiket pesawat. Luar biasa nih, dia bisa sampai ke sana. Nah, kalau konteksnya developer ya BOP, misalnya kita bikin rumah murah sederhana tadi tipe-tipe kecil. Kalau MOP itu mungkin tipe-tipe komersil gitu ya. TOP itu tipe-tipe premium lah, kurang lebih begitu. Dan tentu tadi setiap lokasi bisa jadi kebutuhan market itu berbeda antara satu dengan yang lain. Ini yang penting, nanti kita akan di lapangan kita akan harus mencermati itu. Nah, kalaupun kita tidak punya kemampuan itu, ya gambaran saya, ya kita gandeng orang yang memang misalnya agensi gitu kan, misalnya teman-teman yang memang biasa jualan, untuk kemudian kita bisa paham
di lokasi itu marketnya butuhnya seperti apa, gitu ya. Nah ini yang tadi disampaikan Ustadz Umar tadi itu, kalau kemudian kita bicara properti syariah selama ini ya, proyeknya ada 10 gitu ya, dari mulai perencanaan lahan sampai kemudian serah terima. Maka ini simpelnya lah ya, shortcut kita itu cuma 3 lah. Survei FS ini gabung jadi 1 karena FS-nya sederhana saja. Negosiasi dengan pemilik lahan tadi itu dengan tadi ya, akad samsaroh, kita jualan gitu. Udah jualan selesai, laku selesai gitu kan. Terus gimana kalau misalnya kita juga jualan sama rumahnya. Nah, rumahnya itu kan kita bisa kita bisa minta kontraktor ya, kontraktor untuk membangunkan. Nah, akad dengan kontraktor juga bisa banyak. Bisa atau kemudian kita yang membangun sendiri kalau memang kita punya kemampuan kontraktor, atau kalau enggak kita minta kontraktor yang lain membangunkan dengan akad ijaroh atau samsaroh juga. Nah, itu pilihannya banyak. Nah, ini tergantung. Jadi simpel sebenarnya. Nah, ini terakhir eh, ini teori saya sebenarnya. Nah, ini saya sering sampaikan di kelas-kelas saya. Saya punya kelas pada subuh setiap Sabtu ya. Nah, ini dibersamai oleh Ustadz Andi terus nih. Alhamdulillah ini terima kasih Ustadz Andi. Jadi di kelas itu saya sering bilang ada 4 jalan kita untuk mendapatkan income gitu ya. Yang pertama adalah active income. Active income itu apa ya? Kalau kita kerja gitu ya. Kalau kita kerja kita dapat duit gitu kan, ya sudah. Atau kemudian duit kita dapatkan dari kita kerja tadi itu, aktivitas kita itu. Atau kalau kemudian kita bisnis, ya mohon maaf nih, kalau kita masih ada di dalam bisnis itu gitu ya, masih ngantor 9 to 5 gitu ya, dari jam 11 sampai jam 5 sore gitu ya, masih membersamai bisnis itu, yaitu masih disebut dengan active income. Nah, kalau kemudian kita merasa active income kita ini belum cukup, maka saya selalu merekomendasikan kita bisa masuk ke jalan yang kedua, apa itu massive income. Massive income itu apa? Kita bisa punya penghasilan, pendapatan itu bisa jadi lebih banyak dari active income kita, tetapi dengan effort yang lebih sedikit. Nah, misalnya apa? Misalnya jualan, gitu. Jualan rumah kan, 1 unit jualan rumah misalnya gitu, bisa dapat berapa? 2%, 3% gitu ya. Jualan unit 1 miliar dapat 2%, 3% kan sudah mulai lumayan kan. 20 juta, 30 juta itu dengan effort yang mungkin nggak sebanyak kita harus tiap hari kerja gitu, apalagi dari Bogor ke Jakarta misalnya kan, berangkat jam 4 subuh gitu kan, pulang jam 9 malam mungkin begitu ya. Nah, dengan se-effort itu tetapi pendapatannya bisa lebih banyak. Nah, baru kemudian nanti kalau kita sudah punya uang yang cukup gitu ya, untuk kemudian kita pasifkan gitu ya. Pasif ini kalau bahasa saya itu bukan uang yang bekerja untuk kita, tidak ya. Itu menurut saya itu pemahaman salah. Kenapa? Karena uang itu nggak punya tangan, nggak punya kaki. Jadi dia nggak bisa bekerja sendiri. Terus apa maksudnya passive income itu? Passive income itu adalah kita menitipkan uang kita kepada orang lain untuk kemudian dia kelola. Begitu kan. Nah, ini passive income. Nah, tidak hanya passive income ini, kalau di kelas saya itu ada istilahnya multi passive income. Nah, kalau konteksnya tadi adalah bisnis properti dengan samsara, itu kita masuk yang di masif tadi ini. Jadi dengan effort yang nggak terlalu banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang banyak. Nah, ini kemudian kita mengajak teman-teman, akhirnya saya dengan Ustadz Umar bersepakat kita bikin namanya Samsara Center Indonesia, dengan tadi kita ingin ya salah satunya di industri properti ya, kita punya terobosan bagaimana kita bisa punya proyek-proyek properti syariah, kita juga bisa menyediakan rumah-rumah kepada masyarakat dengan konsep yang syar'i gitu ya, atau kita juga bisa membantu pemilik lahan supaya lahan-lahannya bisa laku dengan konsep yang syar'i juga, dengan effort yang nggak besar, resiko yang nggak besar gitu ya, tetapi kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan gitu ya, benefit yang juga lumayan gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita inisiasi, mudah-mudahan bisa disambut oleh teman-teman semua di sini. Kita bersama-sama nanti ke depan mengembangkan
bisnis, khususnya bisnis properti syariah gitu ya, dengan shortcut yang kita yang sudah dijalankan oleh Ustadz Umar. Nanti saya juga ikut di Bogor juga, mudah-mudahan, dan juga bisa ikuti juga teman-teman di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustadz Andi. Saya saya kembalikan ke Ustadz Andi. Ini mungkin nanti banyak diskusi, tapi mungkin diskusinya nanti ke Ustadz Umar aja ya. Yang jawab Ustadz Umar. Baik, terima kasih Ustadz Andi. Saya kembalikan ke Antum. Baik, terima kasih Ustadz Ihsan. Sebelum kita ke sesi tanya jawab dan pemaparan terkait kelas kita, saya alhamdulillah nih 2 hari ini banyak didatengin sama teman-teman ya. Ada informasi bahwa 4 tahun ke depan proyek perumahan dan rukos di sekitar IPB ini melonjak, Ustadz. Karena dengan beralihnya dari IPB institut ke universitas. Dan alhamdulillah di sekeliling saya nih sekarang udah banyak bangunan baru, Ustadz. Bangunan-bangunan baru karena memang efek daripada perluasan Institut Pertanian Bogor ke universitas. Dan mudah-mudahan ini juga salah satu peluang ya, Ustadz ya, bagi teman-teman terutama di Samsaroh ini bisa memberdayakan teman-teman di sekitar kampus IPB. Baik, sebelum kita sesi tanya jawab kaitan dengan kelas, saya akan menyampaikan terkait kelas kita yang akan kita jalani di ini di tanggal 17, 18, dan 19. Nih saya akan buka dulu ininya, izin share nih Ustadz Ihsan. Ya. Ya, ini udah saya share nih. Belum masuk. Udah masuk ya? Belum. Udah masuk? Ya, lagi proses. Udah masuk, Ustadz? Lagi proses. Ya udah. Udah. Dan alhamdulillah di sini juga nih ada pemilik rukos nih, Mas Huda. Di sini Pak Puji ya, alhamdulillah tadi sudah saya izin gabung nih. Mudah-mudahan bisa gabung dengan kita Pak Puji. Baik, saya mewakili dari Syariah Property ini Shortcut dari Samsaroh akan menyampaikan terkait kelas kita. Ini kita coba di proyek pelatihan daring secara online. Yang kita pelajari model bisnis Samsaroh Property, 2 akad muamalah yang sering digunakan pada bisnis properti, simple place, BT project-nya, strategi marketingnya, dan menyingkat daripada project management dan pendampingan project. Dan pematerinya pertama Ustadz Umar dan Ustadz Ihsan Mutakin. Nah, jadwal kelasnya Senin sampai dengan Rabu tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore ya. Dan investasi belajarnya di harga normal 4.900.000, tapi karena harga promo kita di 2.459.000. Nah, bagi yang hadir bisa menghubungi saya di 0813 8973 5302. Nah, mudah-mudahan yang ada di sini bisa segera daftar, bisa kita nanti segera eksekusi terkait proyeknya, dan bisa menghasilkan 100 juta di 3 bulan pertama, dan bisnis kita jualannya seperti jualan kacang goreng. Baik, mungkin itu aja Ustadz Ihsan, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Bisa open mic atau juga di chat juga. Ya, silahkan. Saya Ustadz. Ya, siap. Enggak Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar, Ustadz Ihsan, semoga sehat-sehat. Amin, Allahumma amin. Ini acara luar biasa ya. Memang model bisnis ini yang saya terus terang saja Ustadz, dari baru buka proyek itu 2019. Belum minat lagi untuk buka proyek. Salah satu faktornya itu karena tidak mau terbebani dengan utang.
terus terang saja. Gus. Mungkin karena mungkin di sayanya atau ya atau teman-teman yang lain cepat kelar ya kalau buka kawasan besar gitu. Nah, sehingga pas kemarin Ustadz Isan hubungin sedikit cerita, kayaknya agak menarik nih untuk diikuti. Ya, alhamdulillah terkait dengan konsepnya, mungkin secara teknisnya mungkin nanti di kelas ya, insya Allah mudah-mudahan bisa ikut. Nah, hanya kemarin ini langsung coba bayangin gitu dengan konsep seperti ini ya kira-kira modelnya akan seperti apa. Walaupun mungkin secara success story Ustadz Umar mungkin nanti di kelas ya bisa kemudian menceritakan teknisnya gitu loh. Karena ini kan kita properti syariah ini kan kita butuh akad-akadnya gitu loh. Langkah-langkah teknisnya kayak bagaimana. Nah, sehingga saya mungkin ingin ada gambaran Ustadz, mungkin dari acara ini 2 hari atau 3 hari tadi itu apa yang benefit ya yang kita dapat, karena tadi dilihat di brosurnya tadi itu belum kelihatan. Ya, itu mungkin saya karena terus terang saja Ustadz, ini kemarin sudah ada komunikasi dengan pemilik lahan dan itu sudah kasih harga ya, ini katakanlah Pak Mahmud, aku tahu hanya 2,7 per meter. Hey, Mahmud mantap. mau jual 3 juta atau 3,5 ya urusannya Pak Mahmud. Kalau tadi ya. Nah, ini yang yang membutuhkan teknis, apakah perlu akad dan seterusnya kan nanti mungkin di kelas ya. Nah, itu mungkin dari saya saja tadi. Artinya benefit apa yang bisa kita dapatkan dari acara ini, Ustaz Lukron? Silakan Ustadz Umar. Siap, baik, terima kasih Ustadz Mahmud Ihsan yang saya hormati, salam kenal. Nggak tahu pernah ketemu atau enggak. Pokoknya ketemu Ustaz. Saya ikut campnya di Isola Resort. Oh, di hotel yang pelanggan. Alhamdulillah. Baik, dulu pengalaman di hotel, sekarang pengalaman jadi timnya Ustadz Ihsan lah saya, Ihsan Mutakin. Masya Allah. Baik, insya Allah nanti yang ini sebetulnya juga latar belakang dari dunia profesional ke dunia entrepreneur. Nah, saya itu memang ingin punya pola yang sendiri lah kira-kira seperti itu dan dijalankan dengan kebutuhan yang sangat banyak. Saya alhamdulillah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agak banyak dari teman-teman yang lain ya. Banyak anaknya, banyak ibu-ibu anaknya. Jadi memang ini kita harus berpikir cepat dengan sesuai dengan apa yang kita hadapi. Dan akhirnya ketemulah Akad Samsaro ini. Akad Samsaro ini merupakan bagian daripada hal yang biasa kita lakukan. Nah, cuman memang keuntungan kita itu nanti akan saya terangkan di kelas. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ihsan Mutakin bahwa kita ingin produk kita itu propertinya yang produk market fit ya, produknya fit, kemudian juga dijual kepada konsumen yang fit. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi ada yang namanya utang-utang. Ustadz Ihsan ya sama, saya juga nggak mau adanya utang-utang. Jadi kita hanya menghubungkan ada penjual dan pembeli, mereka berakad seperti biasa, akad jual beli, kita kemudian menitipkan hasil kelebihannya dari harga yang dimiliki oleh pemilik lahan, kemudian kita ambil dan kemudian kita lakukan akad samsaro tersebut dengan akad pemilik lahan. Tentu kalau akad samsaronya di awal sebelum kita jualan, gitu. Yang biasanya saya ambil itu adalah selisih harga dari pemilik lahan. Misalkan kalau yang di ujung burung yang pertama itu adalah 2,3, saya naikkan menjadi 4,5. Di mana itu? Nah, nanti kita akan ajarkan mengenai visibilitas tadinya untuk menentukan 4P-nya, produknya, price-nya, promosinya,
kemudian juga people-nya seperti apa, agar kita memang secara ujungnya itu produknya fit to the market dan marketnya pas sesuai dengan target market kita. Nah ini yang ingin kita coba ajarkan. Jadi di kelas nanti itu kita akan lakukan pendalaman terkait dengan akad-akad, kemudian juga yang biasa kita lakukan di properti syariah, supaya juga nanti teman-teman punya opsi banyak, termasuk yang akan mendalam itulah terkait dengan samsara, gitu ya, sebagai apa namanya core of the core dari Samsara Center Indonesia ini. Kemudian kita juga akan ajarkan tentang visibilitas tadi yang sederhana ya, dari mulai cash flow dan sebagainya. Kemudian juga masuk ke legalitasnya juga kita akan sampaikan. Ini nggak perlu kita masuk ke dalam mudahnya ya, dalam pengurusan legalitas, karena semuanya pemilik lahan nanti langsung split gitu ya, langsung kemudian konsumen itu dibalik namakan atas nama pemilik lahan awal, kemudian nggak perlu kita ngurus-ngurus perizinan perumahan ya, karena kita sarankan itu di bawah 5 unit kafling gitu ya. Nah ini mungkin untuk Kang Ustaz Muhammad Ihsan mah ini hanya cemilan saja ya, ini cemilan gitu ya. Tapi lama kelamaan ini akan menjadi apa namanya sebuah hal yang besar ya. Ustaz Ihsan tuh yang pandai mengkali-kalikannya itu sampai ketemu angka 7 triliun itu gimana itu, nanti coba di-spill kan Ihsan ya, Ihsan Mutakin. Ini kita akan coba sistematisasi ini. Nah, mudah-mudahan di kelas itu nanti juga sampai kepada proses pendampingannya, biar teman-teman juga tidak terlalu cepat untuk tidak terlalu lambat dan banyak mikir-mikir ya tentang actionnya seperti apa, kita dampingi supaya juga segera mendapatkan cuan di bisnis properti ini, sebagaimana tadi tagline-nya Ustaz Ihsan Mutakin itu, jualan properti laksana jualan kacang goreng gitu. Insyaallah. Itu mungkin Ustaz Mahmud Ihsan. Ya, insyaallah. Insyaallah. Baik, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan bisa open mic atau mungkin via chat. Ya, menambahkan sedikit mungkin Ustaz Andi ya. Jadi yang mudah-mudahan dipahami oleh teman-teman semua gitu ya, dari proses, kalau saya kan ada beberapa memang tadi Pak Dokter ya, Pak Dokter kita sempat diskusi dan beberapa teman-teman juga yang hadir di sini saya sempat diskusi juga. Jadi kita itu bukan semata, bukan jualan kelas lah bahasanya gitu ya, bukan jualan kelas habis itu udahlah gitu, terserah masing-masing, enggak gitu ya, tapi justru kita itu pengennya sebenarnya adalah bagaimana konsep ini bisa merata menyebar gitu ya ke semua daerah. Kenapa kemudian saya ngobrol sama Ustaz Umar, udah ayo kita undang teman-teman di ya yang ini mungkin bisa jadi perwakilan daerah masing-masing gitu ya. Ada yang dari Jawa Timur, ada Ustaz Sofyan dari Babel gitu ya. Ada teman-teman dari Kalimantan gitu ya. Ada Ustaz Ivan nih Kalimantan Barat dan yang lainnya. Itu kenapa? Karena memang kita pengen ini tadi yang saya bilang ya, kalau di Bandung bisa, nanti di Bogor Insya Allah juga kita bisa jalankan, ya ayo gitu, kita kembangkan di tempat-tempat yang lain. Nah, kelas ini sebagai ikhtiar kita menstandarkan gitu ya. Kalau ngobrol-ngobrol doang kan kayaknya juga apalagi kemarin ya teman-teman, gimana nih teknisnya, gimana negosiasi dengan pemiliknya gitu kan, gimana ini, ya wis nanti ngobrolnya sama satu Umar aja lah di di kelas gitu ya, yang lebih punya pengalaman gitu. Kalau saya kan nangkep dari sisi konsepnya dan insya Allah kebayang juga karena saya juga pernah punya proyek yang kecil-kecil gitu ya. Nah, ini bisa jadi lebih cepat dari yang sudah dijalankan gitu. Nah, maka kemudian kelas ini kita jadikan sebagai standarisasi lah bahasanya begitu ya, standarisasi teman-teman, sehingga ketika nanti pasca kelas ini kita bisa jalankan ya kita jalankan. Nah, nanti ini juga bisa jadi pola kita ya, apa namanya, ya bisa dibilang meniru juga TPS misalnya gitu ya, di awal itu memang masuknya adalah dari kelas, kita juga seperti itu gitu, dari kelas. Nah, mungkin yang nanti
spesial di kita adalah ya kita semua yang ada di sini nanti di kelas gitu ya, pasca kelas itu kita langsung ikat gitu ya, kalau mau sih teman-teman gitu ya, kita ikat dengan akad yang clear ya Ustaz Umar ya. Jadi mau apa nih, mau sirkah ayo sirkah gitu kan, mau yang lain ayo gitu ya, sehingga kemudian interaksi kita ke depan ini ya memang clear ini adalah bisnis gitu ya, sehingga tidak ada pertanyaan lagi ini opo gitu, ngumpul-ngumpul doang gitu kan, ngopi-ngopi doang apa-apa. Ini memang kita akan jalankan ini sebagai bisnis gitu ya, walaupun kemudian ketika kita bicara bisnis syariah pasti ada visi CR-nya pasti gitu kan, itu tidak dilakukan lagi. Nah itu mungkin Pak Dokter, jadi kita yang paling penting justru di pasca acaranya insya Allah. Siap. Baik, mungkin ada dari yang lain, dari Bapak, dari Babel. Nah ada nih, ada dari Pak Ipan. Afwan, Ustaz, saya izin dulu ya. Ya siap. Ya, Di kecamatan ini, izin. Nanti kontak-kontak insya Allah. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ada Ya, dari Mas. Kang Ipan ini. Samsaro ini kan menemukan penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli itu ada yang cash dan kredit. Apakah kedua-duanya dapat dilakukan? Dan bagaimana kalau ada masalah antara penjual dan pembeli? Bagaimana peran kita sebagai samsaro tadi? Mangga, Ustadz Umar. Ya, betul. Jadi jual beli bisa kemudian dengan bidain yang adanya cicilan atau kemudian jual beli secara kontan ya. Dan itu bisa kita lakukan sama-sama. Tetapi memang saya ajarkan ataupun saya yang lakukan itu adalah kita biasanya langsung jual beli yang cash-cashan ya, sehingga kemudian kita bisa mempercepat itu, dan biasanya memang ada market-market yang pas dengan harga-harga cash-cashan ya. Jadi jarang saya yang kemudian pakai pola samsaro itu dengan adanya buy bidain ya. Biasanya kemudian kita dengan cash secara langsung ya. Tapi kalaupun ada dan itu merupakan bagian dari pilihan, ya boleh saja. Biasanya kita memang melakukan akadnya itu satu persatu ya. Jadi kalau dengan samsaro kita mengetemukan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini penjual adalah pemilik lahan, pembeli adalah konsumen, maka kemudian yang terjadi adalah akad jual beli antara pemilik lahan dengan konsumen ya. Kalau ada persoalan gimana? Pasti persoalannya itu antara penjual dan pembeli gitu ya. Kita hanya kemudian menunjukkan saja. Nah, implementasinya seperti apa? Ini akan kita lihat dari aspek legalitas ya. Legalitas kemudian biasanya pemilik lahan yang langsung kemudian split dan itu dijalankan gitu ya. Ya dari aspek legalitas tentu di awal kita harus juga paham mana SHM-nya akan kita perlihatkan, jangan sampai jual beli barang-barang yang masih dipertanyakan legalitasnya. Nanti di kelas kita akan coba ajarkan secara singkat ya bagaimana kita melihat legalitas sebuah lahan ya, sesuai dengan yang kita jalankan, sehingga bisa dengan sangat mudah kita split ya menjadi coupling-coupling yang secara bertahap kita pastikan ini bisa dijalankan legalitas perorangan tanpa kemudian mengatasnamakan badan hukum ya. Kalau beda-beda sebetulnya, kalau di Bogor mungkin luas lahannya nggak lebih daripada 2.000, begitu juga di Kota Bandung. Kalau kemudian di Kabupaten Bandung biasanya asal tidak lebih dari 5 kafling, ini pasti kemudian bisa atas nama perorangan. Nah ini yang bisa kita jalankan, sehingga kemudian ini meminimalisir persoalan di aspek legalitas. Kemudian biasanya untuk yang bangunannya, kan ujungnya bagi pembeli itu dua hal ya, legalitas alas hak lahannya pakai sertifikat, kemudian bangunannya dengan izin dari kementerian yang disebut dengan PBG, Persetujuan Bangunan dan Gedung. Biasanya kita mintakan ke kontraktor gitu ya. Kontraktor, kemudian kita jadi
akadnya wakalah bil ujroh, atau kemudian ijaroh, atau kemudian bisa samsarohkan juga dalam majelis akad yang berbeda. Mereka kita inginkan sesuai dengan kebutuhan konsumen, karena ada juga konsumen yang nggak perlu pakai PBG, gitu, Pak Andi ya. Saya emang nggak usah PBG, di sekitar saya juga terlihat nggak pakai PBG, nggak pakai persetujuan bangunan dan gedung ya. Jadi kita hanya cukup dengan sertifikat saja. Nah, ala kulli hal ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan lain-lain. Kalaupun kemudian bisa sampai PBG, ini bisa kita fasilitasi ketemu dengan para kontraktornya begitu, yang bisa mereka kemudian menyediakan persyaratan untuk pengajuan ke PUPR terkait dengan persetujuan bangunan dan gedung, gitu ya. Jadi secara legalitas ini minimal persoalannya ya, kita men-shortcut dengan adanya berbagai macam kesulitan di proyek perumahan yang besar ya, harus kemudian izin PUPR, site plan PUPR dan sebagainya, ada persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang PKPR, harus kemudian sidang dan lain-lain. Nah, ini lebih men-shortcut hal yang tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bisa semakin cepat teman-teman mendapatkan berkah dari properti syariah. Begitu, Sarandi. Terima kasih kepada Ustadz Umar dan Ustadz Ihsan. Kita lanjut di closing statement ya dari Ustadz Ihsan sama Ustadz Umar. Mangga, silakan. Ya, baik teman-teman, terima kasih sekalian atas presensi, atensi, dan juga partisipasinya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kemudian eranya sekarang siap-siap untuk di Indonesia ini masuk ke booming properti di tahun 2026. 2025 ini kita bisa mempersiapkan sesuai dengan kemampuan kita dengan yang paling mudah, dibekali agar kemudian otot-otot bisnis teman-teman juga bisa semakin kuat. Lihat kanan kiri mulai sekarang, ada lahan-lahan yang kecil, itu peluang bagi kita. Jangan hanya melihat lahan yang besar saja, lahan yang kecil yang 200, ini calon untuk 2 coupling, gitu Pak Andi. Asal dapat muka 6, muka 5 juga bisa, gitu ya. Masuk mobil 1, kemudian kita punya berbagai macam desain yang pas, gitu ya. 200 misalkan 10-10, 20 ke belakang 10. Nah, ini kan juga bisa jualan untuk asal mukanya 10 itu pasti bisa jualan untuk yang premium. Nah, kalau yang middle up 6, 5 mobil city car masih kemudian bisa masuk, bisa kemudian kita lakukan. Jadi teman-teman untuk yang punya mimpi untuk punya sebuah kawasan perumahan, ini merupakan sebuah tahapan awal bagi teman-teman untuk punya otot-otot bisnis yang kuat, punya kemudian juga kemampuan untuk mengeksekusi proyek dan tidak terbebani dengan berbagai macam persoalan yang tentu saja dalam properti ini sangat banyak. Jadi ini merupakan langkah awal bagi teman-teman untuk masuk ke kembali ke tahapan yang paling awal, melakukan sebuah aktivitas bisnis di bisnis properti, baik yang sudah jalan, yang belum jalan, atau yang setengah jalan, atau yang kemudian masih punya mimpi dan juga punya harapan masuk ke bisnis properti. Inilah saatnya untuk kemudian kita hand together ya, berukhuwah berkah memberkahi. Kita coba kumpulkan dengan sebuah akad yang sesuai dengan syariah. Kita semua kemudian jelas dari aspek siapa, dapat apa, seperti apa, bagaimana, dan berapa banyak, sehingga kemudian kita clear dari aspek kebersamaan kita, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bagian daripada amal baik kita, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi legasi dan juga untuk menjadi bagian daripada solusi atas ketersediaan hajatul asasiyah bagi umat dan juga bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua, dan kata-kata untuk hari ini, jangan pernah kemudian kita memutar ke belakang, karena apa yang sudah kita lakukan berarti sudah merupakan bagian daripada pencapaian kita di titik sebelumnya.
Yang penting kemudian kita terus berjalan agar kita sampai kepada tujuan yang kita ingin harapkan. Sebuah bagian daripada pencapaian itu merupakan proses yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke Ustaz Andi, tafadhol. Ya. Syukron Ustaz Umar. Ustaz Ihsan, silakan kata penutupnya. Ya, kalau saya, insya Allah saya udah nggak sabar lagi ini menyambut kunjungan Ustaz Umar di Bogor lagi. Kita survei lahan lagi. Yuk. Kita bisa kerjakan proyek-proyek ke depan, termasuk juga saya nggak sabar untuk bisa bareng-bareng teman-teman ya di masing-masing daerah. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah ridhoi gitu ya, apapun yang kita rencanakan ke depannya, termasuk juga idealisme. Ini saya ngobrol sama Ustadz Umar, ada hal-hal yang secara ideal ingin kita wujudkan gitu ya dari muamalah kita ini ke depan ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi ya pelengkap lah begitu ya dari apa-apa yang mungkin sebelum ini ada yang kurang gitu ya dari apa yang kita jalankan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi lebih baik gitu ya, lebih syar'i tentunya gitu ya, lebih profesional. Tadi disampaikan Ustaz Umar juga lebih clear gitu ya, siapa dapat apa gitu ya, menjalankan apa gitu. Mudah-mudahan ini kita bisa jalankan bersama-sama di Samsaroh Center Indonesia. Nah, silakan nanti juga kita bisa jumpa lagi mudah-mudahan pekan depan ya di kelas shortcut Syariah Property Shortcut yang insya Allah nanti pembicara utamanya Ustadz Umar Fadilah. Saya mendampingi saja. Baik, kita mungkin dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih juga sudah atas kehadiran teman-teman semua di hari ini. Jangan lupa nanti kalau mau daftar langsung ke Ustadz Andi mungkin ya Ustadz ya. Mohon izin nanti mungkin nomor-nomornya dikontak sama Ustadz Andi ya untuk selanjutnya. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Umar, Ustadz Ihsan, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan usaha kita dalam rangka untuk memperbaiki keadaan kita mudah-mudahan lebih baik lagi, terutama bagaimana standarisasi teman-teman dalam berbisnis properti dengan cara samsaroh ya. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Albar, sehat? Alhamdulillah. Ya Allah. Lama kita nggak ketemu. Sekian. Baik, terima kasih nih kepada Pak Agus, Pak Puji, terus Arianto juga, terus udah pada itu ya keluar ya. Semuanya. Ternuhun, ya tadi Ustadz Umar. Ya, Ustaz. Itu izin